Ini untuk laki-laki perempuan. Jadi memang waktu kemarin itu sempat untuk peluang kerja ke Turki itu memang sangat banyak ya Pak? Biar teman-teman sobat migran tahu kalau keluar negeri pasti akan ada biayanya. Oke, Hai Sobat Migran, ketemu lagi di podcast Cemia. Kali ini spesial banget nih Sobat Migran, karena mungkin Sobat Migran kemarin-kemarin tuh banyak banget yang berminat untuk bekerja di Turki. Oke, nah tapi sepertinya ada kendala nih dengan Turki. Nah, kali ini ada narasumber spesial yang Sobat Migran bisa menggali, nanti kita bisa menggali informasi tentang peluang kerja ke luar negeri, khususnya ke negara Turki. Ada Pak Fuad ya Pak? Boleh Pak, silakan perkenalkan diri dulu Pak. Baik, perkenalkan saya Fuad ya, lengkapnya Fuadi Azlin, saya dari PT Alwida. Saya kebetulan kemarin merekrut ya, bekerja sama di sini, merekrut dengan LTSA dari Jawa Barat. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu kita diskusikan atau klarifikasi mungkin ya Bu ya, kira-kira seperti itu ya. Baik Pak, jadi memang waktu kemarin itu sempat untuk peluang kerja ke Turki itu memang sangat banyak ya Pak? Iya, jadi mungkin teman-teman ketahui sebenarnya Turki itu dari awal emang permintaannya besar ya. Cuma hanya sebelumnya kan lebih banyak ke spa terapis, nah dan itu seasonal juga. Dan mereka ini karena menganut ada yang ada yang perkotaan, ada yang wilayah Mediterania. Jadi mereka tuh kalau lagi musim tertentu ramainya di sini, musim tertentu ramainya di sini. Jadi memang sifatnya tuh seasonal gitu. Nah, kebetulan ini KBRI membuka keran sebesar-besarnya mulai tahun lalu. Sebelumnya juga ada tapi tidak besar. Jadi akhirnya banyak sekali P3MI yang bekerja sama dengan agensi dan banyak juga agensi-agensi dari pihak Turki yang langsung merekrut melalui LPK. Ya, jadi memang peluang kerja itu besar dan mungkin job order dan SIP-nya semua selesai bersamaan. Akhirnya proses perekrutan yang harus besar-besaran ini berawal semuanya mulai di akhir 3 bulan atau 2 bulan sebelum akhir tahun. Nah, jadi karena proses perekrutan itu bersamaan, kelulusan bersamaan. Nah, bayangin nih, selesai itu November atau Desember nih kita ngerekrut. Banyak dari teman-teman nih yang tidak semua punya paspor, belum ID, segala macam. Jadi mereka itu ada proses persiapan dokumen untuk ID, medical, bikin paspor. Jadi itu anggaplah let's say 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kemudian di bulan Februari barulah semua hampir serentak. Itu yang kita dapat informasi itu hampir 20.000 aplikasi. 20.000 aplikasi? Nah, itu kan belum hanya PMI saja, belum yang bisnis, belum yang liburan, yang buat masyarakat umum. Dan mungkin kedutaan dari Turki itu tidak siap sebanyak itu. Karena mereka semua harus berangkat di bulan Maret. Iya, karena seasonal April, karena seasonal tadi. Karena seasonal itu kan bekerjanya 8 sampai 12 bulan. Jadi mereka harus berangkat di bulan April atau maksimum Mei agar bisa mendapat masa kerja yang sesuai dengan kontrak. Jadi hal itulah yang membuat banyak antrian. Dan seperti teman-teman ketahui, Erdogan yang merupakan juga sahabat dari Pak Presiden kita Prabowo datang ke Indonesia. Mungkin teman-teman tahu di Jakarta aja persiapan Erdogan datang itu spanduknya mulai dari Halim sampai kemana dia pergi semua ada spanduk besar. Nah, termasuk kedutaan Turkinya juga harus menyiapkan namanya seorang presiden datang. Jadi akhirnya proses-proses pelayanan yang seperti itu pun harus tertunda. Gitu. Berarti terjawab ya Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala di Turki itu gitu. Berarti kalau begitu Pak, katakanlah sampai saat ini mungkin masih ada nih sobat migran yang masih belum berangkat nih Pak untuk yang Turki. Nah, itu kalau untuk seperti itu solusinya gimana Pak? Nah, jadi kalau dari kami dari PT Alwida, kami kemarin sudah kunjungan ke Turki. Kami langsung datang ke daerah-daerah Antalya, melihat fasilitas-fasilitas yang PMI kami yang kami berangkatkan ke sana.
ternyata memang kebutuhannya masih tinggi dan fasilitas yang mereka dapat juga cukup layak dan mereka menjanjikan untuk teman-teman yang sudah lulus kemarin yang tidak keluar visa tapi sudah keluar reference code dan sudah ada kontrak, maka akan jadi prioritas untuk di season berikutnya. Di season berikutnya. Nah, belajar ya, namanya kita tetap terus belajar dari masalah yang lalu, maka kami sudah berangkat ke sana kemarin, sudah melakukan proses JO baru, karena permintaannya sekarang jadi lebih tinggi, hampir sekitar 1.200. 1.200 orang? Iya, 900 untuk hospitality, 300 untuk manufaktur. Oh, justru malah ada sektor pekerjaan Malah ada baru, sektor baru manufaktur. Dan kami meminta dengan KBRI, dengan teman-teman di ICP menyelesaikan job order segera agar tidak terlalu lama supaya ICP bisa dibuat. Jadi kita bisa melakukan proses perekrutan lagi, ya, Pak. lebih dini. Tapi untuk teman-teman yang sudah lulus, datanya sudah ada di database oleh agensi dan kami semua, maka itu akan menjadi prioritas. Jadi itu tetap jadi prioritas dan akan kami hubungi jika memang ingin berangkat, itu akan jadi prioritas untuk berikutnya. Oke, berarti untuk sobat migran yang kemarin itu, yang si kode referralnya itu ya Pak ya? Iya. Referralnya itu sudah ada nih. Itu berarti kalau udah ada kode referral itu berarti visanya tinggal sudah. Nah, jadi referral code itu adalah nomor yang dikeluarkan oleh KBRI untuk kemudian kita sampaikan ke agensi. Agensi akan mengeluarkan dokumen ONAI. Jadi ONAI itu akan keluar dan baru boleh di visa stamp. Jadi kemarin itu teman-teman kita juga dari sobat migran yang diproses oleh Alwida, reference code-nya itu banyak keluar itu di akhir bulan Mei. Di tanggal 25, 26, 27, 28. Nah, saat kami ingin meminta ONAI, mereka bilang, "Oke, Mr. Fuad, hold semuanya, stop dulu. Jangan lakukan apapun." Karena kalau misalnya mereka berangkat di bulan Juni, maka kasihan mereka. Satu, mereka tidak akan mencapai season bekerjanya, sudah terlambat, dan di sini pun harus mencari solusi baru nih. Kami sudah menemukan klien-klien mereka sudah menemukan solusi baru untuk problem dari PMI kita yang mau berangkat. Jadi jangan berangkatin. Jadi kami mohon maaf dan sekali lagi itu tetap adalah kesalahan dari kami. Kami akui itu sebagai sebuah kesalahan dan kami juga belajar, tapi kami tetap bertanggung jawab kepada teman-teman semua. Kami akan menjadi prioritas dan nanti saat perekrutan baru pun tetap tidak mengganggu teman-teman yang sudah terima. Kira-kira berarti ada privilege juga ya Pak ya. Jadi setelah badai masih ada pelangi ternyata. Iya, pasti. Jadi untuk season selanjutnya di tahun depan berarti ya Pak ya. Berarti teman-teman yang sudah punya kode referral tadi, referral code tadi itu akan diproses lebih dahulu kalau masih berminat ya Pak. Iya, masih berminat. Gitu. Baik. Nah, tapi ada kabar baik juga nih ternyata untuk tahun depan selain hospitality ternyata ada peluang untuk pabrik juga ya Pak. Betul, manufaktur. Itu mungkin boleh di-spill Pak, maksudnya detailnya ke sobat migran semua. Apakah sudah ada nih detailnya? Apakah untuk laki-laki atau untuk perempuan seperti itu Pak? Nah, kalau detailnya seperti apa, kami belum dapat lebih detail matang. Tapi ini untuk laki-laki perempuan. Jadi dari agensi kami sudah menyatakan mereka sebenarnya puas dengan kerja Indonesia walaupun besar itu berangkat, masalah juga tidak banyak dan semua nyaman. Jadi manufaktur itu nanti, karena kan kita sifatnya agensi ya, mereka yang akan mencari klien-klien mereka. Nah, mereka sudah berpartner sama kami, mereka akan berkonsolidasi dengan klien mereka. Nanti detailnya akan diberikan. Yang pasti manufaktur ini berpeluang karena kemarin kami ini kan banyak melakukan perekrutan. Banyak teman-teman bisa bahasa Inggris, mau kerja apa aja di hospitality, tapi backgroundnya teknik, backgroundnya mesin gitu kan, engineer dan segala macam. Ada yang SMK-nya bukan SMK perhotelan. Jadi bagi kami ini menjadi peluang. Ya, harapan kami nanti saat job order datang, kami bisa bekerja sama kembali ya dengan LTSA untuk kembali memanggil teman-teman ini
agar tetap bisa melakukan persiapan kerja untuk ke Turki. Oke, berarti ada peluang nih buat sobat migran semua, warga Jawa Barat maupun non Jawa Barat ya, kita pasti akan bekerja sama lagi mungkin ya Pak dengan Insya PT Allah. Alwida untuk penyebarluasan informasi, terutama tadi juga sudah di-spill sama Pak Fuad, ternyata untuk season tahun depan ada tambahan job baru lagi. Mungkin terakhir Pak, untuk sobat migran yang ingin bekerja ke luar negeri, hal apa mungkin yang perlu dipersiapkan bagi sobat migran? Oke, baik, terima kasih Bu. Buat teman-teman sobat migran semuanya, yang pertama harus disiapin tuh bahasa. Ini saya bilang no excuse, tidak ada permisi, tidak ada apa-apa. Jangan bilang saya cuma bisanya pasif, itu nggak ada urusan. Jadi benar-benar harus bisa bahasa Inggris, ya. Terus kemudian bahasa Inggrisnya juga sifatnya conversation. Conversationnya itu juga kadang di interview rezeki-rezekian gitu. Jadi tidak harus yang IELTS atau TOEFL harus apa, tapi emang ya conversation apa yang ada di diri kalian, apa yang selama ini kalian kerjakan, experience, semuanya itu apa yang hari-hari yang kalian lakukan. Jadi dan jujur apa adanya jujur ya, Pak, apa adanya, tapi bisa menjujurkan itu dengan bahasa Inggris. Jadi betul, jangan paksa menghafal sesuatu yang ideal, betul. akhirnya sampai waktu di interview ketahuan itu hafalan. Yang ditanya apa, yang dihafal apa, jadi Iya, jadi jangan sampai jadi grogi gara-gara banyak menghafal. Terus yang kedua, skill. Nah, skill ini sertifikasi. Jadi teman-teman yang belum punya sertifikasi masih punya waktu ya. Banyak sekali LPK hospitality, perhotelan, dimanapun teman-teman bisa temuin dengan berbagai range harga yang berbeda-beda. Silahkan kalau memang masih punya waktu saat ini, ambillah pelatihan-pelatihan yang sifatnya hospitality. Itu kayak cleaning service atau room attendant dan segala macam, itu masih banyak. Terus yang ketiga, jika memang backgroundnya ada atau misalnya sertifikatnya tidak ada, ya yang punya pengalaman yang sekarang bekerja as a waiter, bekerja sebagai mungkin di kitchen, di cook, nah itu sambil bekerja tapi tetaplah belajar bahasa Inggris gitu. Jadi tetap bahasa, skill sama mental, dan mungkin terakhir persiapan untuk biaya penempatan. Jadi jangan sampai nanti udah skillnya masuk, bahasanya semuanya oke, bagus, pas biaya saya nggak ada biaya Pak. Karena ya kita juga itu harus menjadi solusi kita bersama. Ya kami harap ya teman-teman sobat migran tahu kalau keluar negeri pasti akan ada biayanya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu tadi ya sobat migran, selain bahasa skill juga harus mendukung ya Pak, begitu juga sebaliknya. Terus juga ada kesiapan mental dari sobat migran semua, dan tentunya ada kesiapan dana yang harus disiapkan untuk bekerja ke luar negeri dengan skema P2P, private to private. Oke, sobat migran sudah sangat cukup jelas dan sangat menjawab Pak, terutama untuk perihal Turki ini Pak. Dengan sangat tinggi juga peminat Turki selama ini. Betul. Dan terima kasih Pak Fuad sudah menjawab itu semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan peluang kerja selanjutnya mungkin Pak. Baik Bu, pasti akan dihubungin. Oke. Terima kasih sobat migran, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video-video yang ada di podcast Cemia. Bye bye. Terima kasih.